Nah, ini adalah panduan kalian. Jadi kalian minimal, saya garis bawain ya, ini minimal ya, minimal banget. Kalau tampak sangat mudah, ya sangat sedikit, karena ini adalah batas minimal yang harus kalian kuasai. Ya, simpelnya gitu aja. Aslinya sangat banyak, sangat ribet, apalagi kita bicara tentang sistem saraf, otak, vaskulisasinya, dan struktur lain. Pengen makan aku. Ya, itu sangat banyak. Jadi nggak mungkin ya, nggak mungkin dikuasain semuanya. Jadi minimal yang harus kalian kuasai. Oke, yang pertama kalau kita bicara tentang otak, sebelum kita bicara tentang otaknya tentu ada selaput pelindungnya. Nah, itu yang kita akan coba lihat. Namanya mendingan, ya. Ini saya perlihatkan di modul kalian ini. Ada 3 lapis, ada yang dura mater. Kita kenalan dulu. Dokter Ariel sudah ngasih kuliah belum, Dokter Ariel? Sudah? Sudah, dokter. Oke, kalau Dokter Ariel sudah ngasih, oke, kemarin sudah ada gambaran selaput pelindungnya seperti apa. Saya review singkat. Ada dura mater lapisan paling luar, kemudian arachnoid mater, arachnoidea, kemudian pia mater itu lapisan yang paling dalam. Yang ini yang ada di modul kalian, ya. Setelah tahu, yang baru nanti kita lihat ya seperti apa gambarannya dari skematik 3D 3 dimensi. Kemudian baru kalau sudah clear, sudah jelas, baru kita lihat preparat hasilnya melalui video. Nanti harapannya ketika hari Senin nanti kalian lihat preparat langsung tanpa dijelaskan, kalian bisa mengidentifikasi itu goalnya ya. Oh, ini dura mater, oh ini mendingan ya, walaupun bentuknya agak karuan. Oke. Oke, saya lihatin ke kalian dulu ya. Ini secara 2 dimensinya nih ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita mau bicara mendingan, mau nggak mau kita mesti lihat dulu dari luar. Dari luar ada tengkorak ya. Kalau lihat di modul ini ya, tentu yang ada deskripsi scalp dan lain-lain itu saya kira kalian sudah clear. Saya ingin jelasin gambarnya saja. Oke. Jadi sebelum bicara dura mater, yang mana sih dura dan arachnoid dan pia mater yang warna pink, warna putih ya. Dura, arachnoid mater, dan pia mater itu ada lapisan yang lebih superficial lagi ya, yang namanya scalp ya, skin, aponeurosis, dan selanjutnya ya. Jadi seperti ini urutannya: dura, arachnoid, dan pia mater secara skematik. Lihat posisi kranium tulang seperti ini. Lihat dura ya, dura seperti ini. Dura menempel pada permukaan internal atau interior dari kranium ya. Di bawahnya ada arachnoid ya, dengan banyak sekali ornamen-ornamen anyaman-anyamannya, dan paling dalam adalah pia mater yang nempel pada permukaan cerebrum. Nah, pahami dulu seperti ini. Sudah paham ya? Ini adalah lapisan yang akan kita lihat. Baru kita coba lihat pada objek 3D dulu, nanti baru ke videonya ya. The meninges surround and protect the central nervous system. The meninges surround and protect the central nervous system. Jadi ini adalah, kita lihat objek 3D-nya dulu ya. Saya coba lihat bisa nggak tampil nggak videonya ya, coba kalian lihat.
Cranial meninges are going Bergerak nggak yang barusan? Gambarnya. Videonya gerak nggak? to surround and protect. Bergerak, dokter. Oke, gerak ya. Oke, gerak. Jadi kalau jadi seperti ini gambarannya ya. Jadi kita mau lihat secara model 3D yang mana sih namanya. Jadi ini setelah kranium bagian kalvaria. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi yang seperti ini yang akan kita lihat di apa model aslinya. Sebentar, sorry, mouse saya nggak keluar. Oke, jadi kalau kita lihat dari model 3D setelah kalvarianya kita bongkar, ada dura, di bawahnya ada arachnoid, dan di paling internal yang menempel pada permukaan cerebrum itu adalah pia. Jadi urutannya seperti itu, dura, arachnoid, dan pia. Ya. Nah, ini yang paling luar. Begitu kalvaria kita buka, ya. Yang pertama kali kelihatan itu adalah dura. Ya. Nah, kalian perhatikan, ya, seperti ini modelnya. Kalian lihat ya. Pada beberapa tempat, lapisan dura atau dura mater itu akan melipat. Ya, pada beberapa tempat itu akan melipat, membentuk struktur. Ya, apa saja namanya? Ini kalian lihat ya modelnya. Nah, di sini di pertengahan, ya, di linea mid sagittalis antara hemisferium dextra et sinistra, saya bicara hemisferium dextra, ya, hemisfer, hemisparu, separuh otak kanan, separuh otak kiri, di antara keduanya itu ada bagian dura mater yang masuk membentuk struktur yang kayak gini. Ini kalian perhatiin ya, yang seperti bulan sabit. Kalian lihat ya, ini namanya valve cerebri. Jadi prinsipnya struktur dura mater yang masuk ya atau yang melipat infolding bahasa Inggrisnya pada beberapa posisi seperti di antara otak kanan kiri ini seperti ini ya, itu akan membentuk valve cerebri. Itu yang pertama yang harus kalian ingat ya. Jadi prinsipnya valve itu adalah ya dura ya, dura yang lipat-lipat, simple gitu. Oke, kita lihat dulu. Nah, tempat lainnya. Oke, sebelum kita lihat tempat lain pelipatan-pelipatan dura, kita lihat dulu. Ternyata nih ya, di dalam lipatan-lipatan dura mater itu ada struktur penting lain yang harus kalian ingat. Ini harus diingat, nggak boleh miss. Oh, ternyata dura itu apakah cuma jaringan ikat saja? Ternyata nggak, di dalamnya itu seperti ini ya, warna biru. Ternyata ada
ada yang namanya sinus. Saya ulangi lagi, jadi setiap ruangan atau pelebaran ya itu disebut sebagai sinus, tergantung jenisnya apa, seperti ini. Ya, sinus sagittalis superior, sinus venosus, berarti tipenya vena. Ya, di dalamnya ada sinus venosus yang namanya sinus sagittalis superior. Nah, These sinuses drain the venous blood of the brain. kita lihat dulu model 3D-nya yang harus kalian pahami, apa-apa yang harus kita lihat ya. The arachnoid motor is held up Oke. Cukup itu yang pertama, prinsip yang pertama ya, dura ya pada beberapa tempat akan melipat infolding ya, salah satu namanya adalah yang tadi falx cerebri, di dalamnya ada sinus sagittalis superior, ini salah satu contohnya yang ada di atas. Sampai di sini clear ya, sudah tahu, sudah bisa membayangkan, itu yang paling penting, membayangkan, paham dan membayangkan. Oke, lapisan kedua adalah arachnoid ya, di bawahnya ya, di bawah ini dura, di bawahnya ada lapisan kedua ini arachnoid ya. Nah, kalau secara model 3D yang seperti ini gambarannya lebih kurang ya. Pertanyaannya, oke, nanti aja deh. Oke, kita lihat dulu yang penting kalian paham model 3D-nya. Tepat di bawah dura ada arachnoid, dan yang terakhir adalah pia simple. Oke, sudah kalian tahu ada ketiga lapis ini ya, sudah sangat baik ya, itu poin pertama, paham tentang meninges. Oke, cukup. Jadi sudah paham ada ketiga lapisannya dan bisa membayangkan, itu udah sangat baik. Nah, sekarang saya akan menekankan lipatan-lipatan dura atau infolding ya. Jangan sampai nggak tahu kalau orang bicara tentang falx cerebri ya. Kemudian lipatan-lipatan lainnya ya, coba saya. Dural infoldings, otherwise known as meningeal infoldings, are going to be positioned between the large. Yang berikut ini kita lihat model 3D tentang lipatan-lipatan dura. Ya. Lipatan-lipatan dura. Oke, tadi kalian sudah lihat tentang falx cerebri. Jadi kalian perhatikan yang seperti ini, falx cerebri ya. Apakah cuma satu infoldingnya lipatan dari dura? Enggak. Ya, ada beberapa tempat kalian lihat. Nah, ini model 3D-nya, pahami benar, ingat benar. Oh, seperti ini model 3D-nya. Ini lihat ya. Jadi, kalian harus ingat, ini lapisan dura mater yang menutupi hemisfer kanan dan kiri ini sudah saya buang. Otaknya sudah saya buang. Kemudian disisakan cuma lipatan infoldingnya, yang namanya falx cerebri teman-temannya. Jadi, saya ulangi lagi ya. Jadi aslinya nih ya, di kanan kiri ini tetap ya ada dura di sini nutup ya, nggak kayak gini benar. Ini udah dipotong, duranya dipotong di sini, di pertengahan duranya kan nempel nih, nempel di sini ya. Oke, kita lihat. Nah, ini seperti bulan sabit ya, falx cerebri. Nah, kita lihat ya, posisinya ada di linea mid sagittalis, ini yang pertama.
and left cerebral Oke. hemispheres, known as the Memisahkan otak falx kanan dan cerebrum. kiri. Ya, Falx actually means sickle. So this is a sickle ini bisa diidentifikasi dan ini ada preparatnya ya. extending from the Ini ada preparatnya di Indralaya. Nah, itulah kenapa kalian harus paham dulu secara model 3D-nya yang bentukannya kayak gini itu apa. Ya, oh ternyata kalian lihat nanti ada yang kayak gini, nggak kayak gini bener, nggak warnanya abu-abu, bagus, nggak karuan, warnanya gelap, hitam, tapi bisa dilihat ya strukturnya itu sangat kuat. Duramater ya itu sangat kuat ya, jadi kalian tarik-tarik nanti keras bener ya, jaringan ikatnya sangat kuat. Bisa kalian lihat bentukannya kayak gini, oh ada yang kayak gini, ada yang kesini dikit, ya udah itu dura. Detailnya, oh ini falx cerebri. anterior aspect of our anterior cranial fossa that attaches at the twisted dolly. Nah, The ridge-like figure oke ini menjelaskan falx cerebri di anterior itu nempelnya di mana, di sini di crista galli ya. Nice to know. functions from the ethmoid bone. Yeah. It's then going to attach to the inner aspect of the frontal bone, continue along posteriorly towards the parietal bones Oke. until it reaches the occipital bone posteriorly. Oke ya, seperti ini gambarannya falx cerebri. Falx cerebri Kemudian positioned more lipatan-lipatan inferiorly. lain yang mana? We see the Oke. separation Yang between berikutnya the adalah cerebellar hemispheres oke, yang di sini. created by the Ini ada yang kecil ya. Kalau yang tadi falx cerebri memisahkan otak kanan kiri hemisfer dextra et sinistra, sedangkan ini ya yang kecil di bawah ini namanya falx cerebelli ya. Memisahkan adalah kedua bagian cerebellum ya. Ya lihat ya. falx Yang kecil cerebelli, nih, falx cerebelli. where the falx cerebelli meets up with the falx cerebri. Nah, We see nyatu sebenarnya, jadi nggak usah pusing ya, berlanjut aja ke bawah sebagai falx cerebelli known as the ke kanan tentorium kiri. cerebellum. Nih lihat, ke kanan kiri bentuk seperti tenda nih kayak gini nih. Ya, tentorium cerebelli ya. Jadi udah paham ya bentukannya kayak gini nih secara 3D. Oh, ini falx tentorium, ini falx juga cerebelli. The belly is going to be positioned between the cerebellum and the occipital lobe of our cerebrum superior. Ya kalian lihat posisinya, oh ini mempartisi, memisahkan cerebrum dengan cerebellum kalau lihat seperti ini posisinya ya. The gap within the tentorium cerebelli is known as the tentorial knot. Nah, di sini ada satu celah nih ya yang dibatasi oleh tentorium. Celah ini ya, tentorial notch ya yang akan dilewati oleh Which is going to allow for passage of the brainstem atau batang otak. Jadi batang otak itu yang di sini posisinya ya. Lewat sini. Nanti kita lihat ya. Ini apa batang otak gambarannya. Oke, sekarang kita lebih clearkan lagi ke kalian supaya lebih paham. Oke, saya buat sketsa sedikit ya. Oke, jadi kalian bayangkan ini adalah kranium, ya, tuh lihat ya, ini ada suturanya, ini kranium, tulang tengkorak, ini suturanya. Saya ingin menjelaskan posisi lipatan itu seperti apa. Nah, ini kalian perhatikan, ini adalah dura mater, yang warnanya, ya, cyan ini ya, hijau muda. Oke, nempel di permukaan internal. Oke. Nah, kalian perhatikan ini. Kalian perhatikan ya. Ya. Pada beberapa tempat, salah satunya ini pada linea midsagittalis, dura mater ya akan masuk. Nih. Oke. Ini tadi di awal saya sudah jelaskan di bagian dalam dari falx cerebri, oh ternyata ada struktur sinus. Di atas ada sinus, di bawah ada sinus. Sinus sagittalis superior yang ini, yang gede, yang di bawah yang kecil ini sinus sagittalis inferior, sinus venosus.
Lihat tata namanya Venus ya vena, simpelnya gitu aja. Isinya apa ya? Darah yang membawa darah dari jaringan otak, ya. Tempat drainase LCS di cerebrospinal juga balik ke sini. Nah, kalau logikanya, kalau lihat seperti ini, oh ternyata durameter itu aslinya ada 2 layer, ada 2 lapis. Ini kuliah dokter Ariel ya. Kalian perhatiin nih, yang bagian tengah ya. Yang lapisan luar tetap nempel di kranium, yang lapisan sebelah dalam itu akan melipat infolding. 2 lapis. Durameter aslinya 2 lapis. Jadi kalian bisa membayangkan, oh dura ada 2 lapis. Ya, lamina periosteal yang nempel di tulang, ya, lamina meningeal yang masuk ke dalam, ya. Oke, sampai di sini clear ya, jelas ya. Kenapa bisa sampai ada lipatan dan kenapa bisa ada sinus di dalamnya kayak gini ceritanya. Oke, ya itu isinya ya darah, juga tempat drainase cairan otak, liquor cerebrospinal. Nah, ini kuliah dokter Ariel. Saya nggak jelas banyak-banyak. Yang penting kalian tahu skematiknya. Oke, sampai di sini. Kalian paham ya? Kalian paham dura dan lipatan-lipatannya secara prinsip, secara model 3D. Yang penting bisa bayangin dulu deh barangnya seperti apa. Nanti, nah, ketika praktik pembenaran kalian nggak bingung. Ya, ya walaupun bingung sih, minimal udah ada gambaran harusnya kayak gini nih bentuk aslinya. Tapi kok yang realnya kok kayak gini? Ya, preparat itu nggak sebagus Sobota, nggak sebagus 3D model ya, susah ya kalian. Oke, nah saya balik lagi ke, kalau udah kenal yang namanya mendingan, saya balik lagi ke modul. Kita lihat dulu modulnya sama-sama, apalagi yang harus kalian capai di sini di modulnya. Jadi sudah paham meningens dan lipatan-lipatannya ini sudah kalian lihat nih ya. Ini ceritanya, deskripsinya ada semua di sini. Kita lihat yang harus difahami selanjutnya adalah cerebrum, kemudian vaskularisasi. Udah itu aja ya. Gak banyak kan? Nah, sekarang kita lihat dulu deh cerebrum. Apa yang harus kalian capai di sini? Banyak. Oke, balik lagi cerebrum. Minimal sekali kalian paham pembagiannya. Cerebrum itu terbagi menjadi beberapa lobus, frontalis, lobus temporalis, kalau lihat modul ya, parietal dan occipitalis. Yang sampai nggak tahu, sudah tahu namanya, tahu identifikasi dan bisa membayangkan, itu yang paling penting. Oh gampang, gampang emang. Kenyataannya identifikasi itu yang menjadi penekanan. Misalnya kalian diminta mencari lobus frontalis ya pada modul manekin, gampang ya, gampang sekali ya. Oh yang kayak gini ini frontal, ini depan, ini belakang ya. Tetapi ketika di preparat langsung, wah sulit benar ya. Kenapa? Itu preparat otak ketika disimpan di dalam formalin ya, ada yang mengalami kerusakan, jaringannya, ada yang terbelah, terpotong. Nah, misalnya depan belakang kepotong, ya kalian diminta, ini ujian kakak tingkatnya, ya saya tandain pakai jarum pentul salah satu bagiannya, saya tanya ini lobus apa, ya
Nah, tentu kalian harus punya pegangan dalam mengidentifikasi. Oh, lobus frontalis gampang. Iya, gampang kalau lewat modul, lewat Sobota. Tapi apa yang harus kalian pakai untuk menentukan, oh ini frontal depan, harus ada pegangan. Nah, itu yang akan kita coba lihat. Pertama kita lihat di model 3D, nanti lihat di ini preparat asli ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan ya, ini saya serahkan ke kalian, jawab aja. Simple, cortex, motorik, sensorik. Jangan sampai nggak tahu ya, yang simple kayak gini ya. Area bicara, wah ini area dokter area semua. Auditori, ya. Coba deh saya tanya iseng-iseng. Area bicara area apa? Area motorik, bicara primer. Ada yang tahu nggak? Area Brodmann itu ada nama-namanya, ada Wernicke, Broca, dan selanjutnya. Ada yang sempat nyari? Korteks motorik untuk bicara primer. Nah, saya sedang bicara sekarang. Artikulasi saya jelas, ya. Kenapa bisa keluar huruf A, B, C, D? Tentu sumbernya adalah pita suara, plica vokalis. Itu ada otot-ototnya. Yang menggerakkan otot-ototnya itu dihandle oleh suatu area yang ada di korteks. Korteks motorik ya, korteks motorik primer untuk bicara. Namanya area. Ada yang tahu nggak? Ya. Area Broca mungkin, Dok? Ya, area Broca. Ya. Pertanyaan selanjutnya, area Broca itu ada di lobus apa? Yang tahu nggak? Frontal, parietal, occipital, lobus. Permisi dokter, kalau Broca di lobus frontalis dokter. Ya, lobus frontalnya gampang, googling aja keluar tuh ya. Yang kayak gini tuh informasi yang sangat sudah bukan eksklusif lagi ya, kalian googling keluar semua. Broca frontal. Oke. Ya, nanti jawab aja pertanyaannya. Jangan nggak dijawab, siapa tahu nanti ujiannya saya tanyain yang kayak gini-gini ya. Oke, kemudian kalian diminta mempelajari ada beberapa struktur mulai dari corpus callosum dan selanjutnya ya. Ini gampang ya, gampang nggak sulit ya. Modal cuma Sobota bisa ya. Gampang ya. Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian sudah kalau menurut modul yang ini minimal ya. Oh, dikit nggak banyak ya. Iya. Kemudian vaskularisasi mulai dari arteri vertebralis, basilaris dan selanjutnya. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita coba modelnya ya, kita lihat sama-sama di model 3D-nya. Jadi kita mau lihat bagian-bagian cerebrum dan vaskularisasi. The human brain is not particularly huge when we compare it to the size of our overall body. But in regards to it's going to be fifth of all of that bit more posteriorly. This means the artery enters a foramen ascend.
tunjukin cerebrum. Saya kasih lihat dulu supaya kalian tambah ingat ya, yang sudah saya jelasin barusan tentang Meiningen. Ya, kalian lihat ya ini ya. Ya di gambarannya seperti ini tadi yang namanya sphalk. Kemudian di dalamannya ya di bagian superiornya kalian lihat yang warnanya biru nih. Ada sinus. Di inferiornya juga ada sinus venosus. Ya, sinus sagittalis superior yang di atas, sinus sagittalis inferior yang di sebelah bawah, ya. Dural venous sinuses are endothelial line spaces formed Oke, between itu di dalamnya tuh ya, tuh kalau kita lihat secara 3D. Recall that the meningeal infoldings or dural Nah, infoldings seperti ini bentukannya ya, lipatan dura. Ada gunanya lipatan dura. as the meningeal layer extends down and away from the periosteal layer, then to create these infoldings is Nah, kalian lihat ya, yang ada well as these lihat spaces that are going ada to sinus sagittalis form superior, the sinus sagittalis inferior. It's necessary at this point to go through all of the different names of the Nah, kalian lihat sinuses. ya, sinus sagittalis superior, inferior, Dominant route ya, blood drainage atas, bawah, bersatu di sini, ketemu di sini, ya. into these spaces. In the cerebrum, predominantly that's going to go through the superior sagittal sinus. Along Oke. the superior aspect of the false group, Ini yang kemarin saya tanyain, ketika kuliah limfatik ya, kuliah limfatik, jaringan otak, neuron itu nggak ada sistem limfatik, ya nggak ada kapiler limfa yang ngambilin cairan interstisial. Jadi di antara neuron-neuron, di antara sel-sel saraf lainnya itu ada cairan, katakanlah ya, cairan interstisial, dan itu nggak ada ya kapiler limfa di sini di otak. Jadi siapa yang ngambilin sistem apa yang bekerja? Sistem liquor cerebrospinal, ya, sistem ventricle namanya, yang pada akhirnya ini ya sinus sagittalis ini yang ngambilin cairannya. Saya kemarin bicara ya sistem limfatik dengan kardiovaskuler itu ada hubungannya ya. Ada hubungannya. Cairan limfa itu balikin lagi ke kardiovaskuler. Tempat baliknya kemarin saya sudah sebutin ya di vena, sistem vena ya. Sudut antara vena subclavia dengan vena jugularis ya, angulus itu di sini ya. Jadi ini ada gunanya sinus sagittalis ya. Nah, kalian perhatikan ya. Lihat kalau kita lihat, oh ternyata setelah ada di sini, di drainasenya akan dibawa ke sini, terus ke inferior, ketemu di sini, ya. Oke. Nah, pertemuannya ini namanya confluence, sinus sagittalis superior et inferior, namanya confluence, ya. Oke, kalau kita lihat dari sini terus dikemanain cairan LCS atau darahnya? Kalian lihat aja di sini ya. Nah, ternyata akan ngalir ke sini sinus transversus. Ya, darahnya ke sini, LCS-nya ke sini, ya. Kemudian terus ke sini. Nah, ya ini transversus, ini bentuk harus S ini, sinus sigmoid, namanya ya, S, ya. Nah, ini sinus sigmoid, terus dibawa ke vena jugularis. Nah, di sini, clear ya. Nah, akhirnya akan dibawa ke sini ke vena jugularis interna. Jadi seperti ini
bentuk dari sistem sinus venosus duri. Secara umum kita sebut sebagai sinus venosus, ya sinus vena yang ada di dalam dura mata, sinus venosus duri. Ada yang sinus vena, nama secara umum kita sebut sinus venosus duri. Yang di atas sagittalis, sinus sagittalis superior, yang di bawah inferior, kemudian confluens, transversus sigmoid, ya. Oke. Selanjutnya, habis ini sudah jelas ya, baru saya lanjutin ke otak, bagian-bagian otak. Oh ini gampang, nggak sulit. Yang ini bukan. Jadi pembagian otak tadi sudah di-clearkan. Hanya ada 4 pembagian gede, besar, lobus, ya frontal, dan seterusnya. Ya. Sinuses circle. The cerebrum or cerebral cortex is the largest part of the nervous system. Is composed of two Ya, ini simpelnya gini. Ini saya stop dulu aja ya. Coba ya kalian. Nah, ini adalah lobus frontalis. Ya, kemudian ini adalah lobus parietal, temporal, dan di sebelah belakang ini adalah occipital. Nah, coba kalau kita putar sedikit deh. Di model ya kayak gini bagus, nggak ada masalah, simpel, gampang, identifikasi nggak sulit. Oke. Jadi ini kalian lihat ya, untuk identifikasi lobus nggak ada masalah di model 3D, di manekin, frontal, parietal, occipital, temporal. Untuk identifikasi yang ada di preparat, kita bisa gunakan beberapa patokan. Misalnya ya kalau bagian depan lobus frontalnya ini kepotong, bagian belakang kepotong, rusak. Ya, atas bawahnya ini udah rusak juga, saya belum nggak tahu, batang otak juga nggak tahu, ya. Jadi preparatnya benar-benar hancur. Kita pakai patokan topografi yang ada di cerebrum untuk menentukan oh ini depan, ini belakang, ini atas bawah, ya. Misalnya ini rusak, ya bagian ini rusak, ini bagian rusak. Kemudian kalian diminta identifikasi ini lobus apa-apa. Yang pertama kita cek ya sulcus centralisnya masih lengkap nggak ini? Ini paling gampang. Ya ini sulcus yang memisahkan lobus frontal dengan parietal. Lihat ya dari visual horizontalis yang ada di tengah. Di sini lihat sulcus centralisnya masih ada. Kalau ketemu bagus, kalian mesti ingat lihat arah sulcus centralis. Oh, sulcus centralis itu selalu mengarah ke anterior inferior depan bawah. Nih lihat. Ya. Seperti ini posisi sulcus centralis. Ini sulcus centralis ya yang ada titik merah ini. Ini mengarah ke depan dan ke bawah. Jadi bisa pakai ini satu. Jadi kalau kalian ketemu sulcus centralisnya, oh masih bagus, udah gampang. Yang ada di anteriornya ini adalah lobus frontal, yang ada di belakangnya adalah lobus parietal. Gampang ya. Kalau yang macam-macam rusak cari dulu. Ya, kita cari sulcus centralis, ketemu oke. Bisa identifikasi. Dari situ bisa identifikasi frontal, temporal, kemudian parietal, occipital gampang. Atau kita lihat sulcus lateralis nih, ya, nih lihat.
yang ada di sebelah sisi lateral, ya, sentral lateral. Di sini kalian perhatikan ini selalu menghadap ke sama, ya, ke anterior juga, ke bawah juga. Jadi kalau ini kita potong, ya, jadi cuma ketemu bentukan otak seperti ini segi 4. Identifikasi strukturnya pakai suku sentralis, pakai yang lateralis di sini. Lihat ya. Ketemu kedua struktur ini, kalian bisa identifikasi mau bagaimanapun kondisi jaringannya. Pakai kedua struktur ini sebagai patokan. Mau ketemu yang lateralis, oh ini temporal, ya. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Penting untuk kalian identifikasi, mengingat secara model 3D yang seperti ini. Lobus-lobusnya, ya. Sampai di sini kalau sudah clear, saya mau lihatin. Nah, ini ya, saya where the optic nerves are going to hit this part of our brain. They have hit the back of your head at some point in time and seen stars. And that might help you remember that the occipital lobe, although on the opposite aspect of our head than where our eyes are. Ini pusat-pusat saya sudah sebutkan tadi, ada satu pusat untuk bicara primer, korteks motoris primer, area Broca di sini. Kalian pelajari juga nanti di occipital itu ada pusat sensoris primer untuk penglihatan, area visual primer, ya. Ini dokter Ariel udah jelasin. Jadi trauma, ya, trauma atau memar atau kerusakan di area lobus ini akan berakibat pada rusaknya area visual, ya, kerusakan visual penglihatan, temporal untuk pendengaran dan selanjutnya. Itu saja yang penting, ya. Yang penting kalian bisa identifikasi manekin, nggak usah ditanya, ya, gampang. Identifikasi preparat asli. Atau nanti kalau seandainya di forensik, kan nanti ada stasi di forensik medik, ya, kan ada korban pembunuhan macam-macam yang ketemu cuma otak doang gitu-gitu, ya, otak, kasus mutilasi macam-macam, ya, kan ada yang kayak gitu. Identifikasi, ya. Jadi kalian harus bisa membayangkan dulu posisinya di mana dan bagaimana mencari struktur tersebut. Sampai di sini jelas, ya. Oke, gampang. Modulnya untuk cerebrum selesai. Yang terakhir itu untuk vaskularisasi. Nanti baru saya perlihatkan video aslinya seperti apa. Untuk vaskularisasi tadi sudah kalian diminta identifikasi pembuluh darah yang berfungsi untuk kasih nutrisi, oksigen ke otak. Ya, mulai dari arteri vertebralis, basilaris, cerebri posterior, media interna, dan selanjutnya. Ini udah dijelasin dokter Ariel, nanti saya brief secara singkat, ya, yang mana-mana, ya, dan fungsinya seperti apa. Ya. Selalu, ya, prinsip yang harus kalian pegang, struktur-struktur ini itu lokasinya sangat spesifik. Ya, lokasi itu akan menentukan fungsi. Misalnya arteri cerebri anterior, ya, arteri cerebri media dan cerebri posterior. Dari tata nama udah kalian bisa bayangkan, oh ini arteri cerebri anterior, ini ke depan, ya. Fungsinya kalau secara logis anterior berarti ini vaskularisasi untuk lobus frontalis, ya. Jadi saya tekankan lagi, ya, yang deskripsi anatomi itu mustahil kalian hafal, ya. Jadi apa yang bisa kalian gunakan, ya, dari nama itu menunjukkan arti, menunjukkan fungsi arteri cerebri anterior, cerebri media, cerebri posterior. Gunakan logika kalian. Kalau ditanya arteri cerebri media untuk vaskularisasi,
Area yang mana, lobus yang mana, ya, lobus parietal, gitu-gitu ya. Gampang kan? Pakai logikanya. Nanti di koas nggak mungkin inget kalian pelajaran anatomik, nggak mungkin deh. Nggak mungkin ya kayak gini inget. Sama satu lagi ya, ini kejadiannya ketika ujian di objin di kebidanan ya, kasus preeklamsi misalnya darah tinggi pada kehamilan, yang ditanya anatomi, tahu nggak yang ditanya apa? Arteri, ya meningens, meningens itu siapa yang memperdarahinnya? Nah loh, yang kayak gini ya suka-suka pengujinya mau nanya apa? Ya meningens, kalau nggak tahu ngarang tapi logis, oh arteri, meningia dok. Tentu dokternya akan nanya meningia yang mana? Meningia media ya bener, arteri meningia media kan gampang gitu. Ya, kalau kalian nggak ngomong, ya kalau ditanya arteri apa yang memperdarahin meningens, dokternya nggak tahu bisa nilai kalian ini anak ada isinya nggak, ya. Oh, arteri meningia dok, ya benar meningia yang mana? Meningia media dok, ya benar tebakannya benar. Bisa kalian jawab meningia anterior, salah, meningia media yang benar, minimal separuh. Selalu gunakan logis kalian, ya. Apa yang ditanya ingat-ingat meningia, meningens, ya gitu-gitu aja. Ya. Otak ya cerebri, arteri cerebri, anterior. Nah, oke, setelah itu sekilas info. Sekarang saya mau liatin untuk vaskularisasi, ya. Vaskularisasinya seperti apa tadi yang sudah di-listkan di modul kalian. Ribet sebenarnya vaskularisasi untuk Or endothelium of Willis, the human brain. Types of tissue. Human brain is an incredibly complex organ. The or cerebral arterial circle is a loop of arteries. Human brain is not particularly Oke, ini kayaknya ya. The human brain is not particularly huge when we compare it to the size of our overall body. It is very large compared to other species, but in regard to the rest of our body, it's maybe only two. The human brain is not particularly huge. Oke, jadi coba kita lihat sama-sama deh ya secara skematik untuk vaskularisasi otak dan struktur lainnya. But in regard to the rest of our body, Oke, kita buka dulu mulai dari Calvaria, kita buka, kemudian it's going to be requiring almost a sixth ya ini tadi secara model 3D ya, nggak of the sulit. blood coming out of the heart. We can use highly Oke, saya cepet aja deh. dominant routes to Oke. provide the brain with all of that blood that it ordered. Oke, sekarang kita lihat kalau cerebrumnya kita angkat, sekarang kita coba identifikasi beberapa strukturnya ya. Ini sekarang, oke, yang ini harus kalian ingat ya, untuk otak ya, cerebrum dan struktur lainnya itu prinsipnya ini ya disuplai oleh kedua arteri ini. Prinsip ya dari kedua arteri ini nanti akan bercabang-cabang, akan berganti nama dan selanjutnya. Prinsipnya ini arteri vertebralis dan arteri carotis interna, itu selalu kalian ingat dua. Ya. Perkara nanti di dalam bakal menjadi arteri apa-apa ya nanti tinggal ngikut, yang minimal kalian ingat ya. Ini larinya dari mana sih? Dari arteri carotis ya. Ini dari mana? Vertebralis kan daerah leher nih. Ya kita coba lihat ya. Nah, arteri vertebralis nih kalau kita lihat ini terletak lebih ke depan, arteri carotis interna dan arteri vertebralis terletak lebih ke posterior. Lagi-lagi dengan pakai logika kalian
Kalau ditanya arteri karotis interna itu memvaskularisasi bagian otak yang mana sih? Lihat aja ya, lebih ke anterior ya, tebak-tebakan aja deh, lobus frontalis parietal dok, ya bener, ada yang kurang dikit temporal gitu kan, enggak ya. Kalian bisa memperkirakan fungsinya apa dengan lihat posisi. Sedangkan satu lagi arteri vertebrale ada di posterior, ini kemungkinan yang ada di belakang nih ya, lobus occipital, ini ada otak kecil cerebellum ya, gitu-gitu. Sampai di sini paham ya? Lihat posisi bisa memperkirakan walaupun tidak tepat 100%, minimal 70%, 60-70% jawaban kalian benar. Let's first take a look at the path of the internal carotid artery to enter Nah, the skull. ya ini ya. If I were to fade the different bones here, Ini kita lihat entry-nya di mana sih ini. we Nah, can ini see kita that lihat the tuh. internal carotid Tadi artery karotis interna runs masuk. immediately within Ya, the ini bone. perjalanannya ya. Setelah naik, kemudian The internal carotid artery enters this space known as the carotid canal. kanalis karotikus ini tempat masuknya. Ya, At this point, tempat it's going to masuknya. course Oke, sebentar. immediately
Sorry, saya lanjutin sedikit lagi ya. Horizontally, and then Oke, kalau kita lihat, tadi kalian udah lihat ya nih. Jadi dua arteri utama yang memperdarai otak ada jugularis interna dengan vertebralis nih, lihat ya. Vertebralis masuk lewat ini foramen magnum gede kanan kiri ya. Kemudian jugularis interna ini ya. Yang ini. Ini ya. Oke, ini nah, ya. Dari korotis interna tadi saya sudah sebutin masuk lebih ke anterior. Lihat kanalis jugularis. Terus berlanjut sebagai masih tetap karotis interna. Ya. Nah, di sini di bagian tengah ini akan muter-muter nih berhubungan dengan arteri yang lain, ya. Membentuk circulus of Felici circle, ya. Jadi itu prinsip arteri. Nah, tuh lihat ya. Ini adalah arteri juga vertebralis tadi. Nah, kanan kiri ya naik, kemudian bersatu di midline membentuk arteri basilaris. Ya. Ini arteri basilarisnya tadi. Nah, ini arteri basilaris. Nah. Bisa nggak yang ini dilihat? Bisa, yang seperti ini ada, ya kelihatan. Ya, ini area kerjanya. Ya, lihat posisi ya. Selalu lihat posisi, arterinya ada di mana, lihat struktur yang ada di situ, siapa saja. Kalian dapat fungsinya untuk vaskularisasi yang mana saja. Tadi vaskularisasi yang ada di belakangnya. Bisa ada belum? Oksipital. Ya. Oke, ini saya ambil yang lain. Ini vertebralis kanan kiri, ini basilaris. Nah, ini kita fokus ke sini yang melingkar tadi ya, circulus activalis. Ya, kayak gini ya. Jadi yang kayak gini itu ada fungsinya ya. Kenapa membentuk lingkaran? Ya, kalian bayangkan kalau ada sumputan di salah satu arterinya. Misalnya yang di sini ya. Arteri yang di sebelah sinistra ini tersumbat, tentu masih bisa dihandle oleh yang sebelah kanan, mutar lewat sini. Itu sistem anastomosisnya selalu ada fungsi. Ya. Kita langsung lihat preparat aslinya ya. Minimal kalian ada gambaran struktur yang harus kalian lihat.
Jadi kalian lihat, jadi untuk bisa menemukan struktur yang sudah kita lihat di model 3D tadi, ya, mencari meninges, kemudian mencari cerebrum dan vaskularisasinya, itu tahapannya sangat kompleks, ya. Kita harus membuka dulu kranium, ya. Kraniumnya kita buka, ya, itu kita sedang melakukan marking, ya, melakukan marking, membuat penanda untuk melakukan pemotongan pada kranium, ya. Ya, seperti ini, dikatakan satu jari di atas dari auricula, patokannya misalnya itu. Ini yang akan kita potong, kita gergaji, ya, untuk mencari strukturnya. Ya. Sampai ke sini, ya, tonjolan kecil, protuberansia occipital externa. Oke, ya ini dengan ini agak ekstrim ya, nggak masalah deh. Ya, jadi beneran seperti ini, kita harus buka, bener, ya. Itu kalau di Indralaya pakai bukan gergaji, gergajinya juga ada ya, khusus memang untuk radiotomi. Setelah dipotong menggunakan gergaji, katakanlah nih seperti ini ya, tuh kalian lihat ya, masih lengket benar. Kenapa ya? Karena duramater tadi nempel benar ke interiornya. Oke, jadi harus kita lepasin dura yang nempel dari cranium calvaria. Ini bagian calvarianya ya. Tuh, pakai alat ya, susah dikocek ya, tuh lihat ya, sangat lengket ya. Duramater lamina periostealnya susah bener, lengket ya. Nah kalian, oke, setelah nih lihat ya, jadi setelah kita buka, nah kelihatan ya, tuh kelihatan arteri yang besar tadi. Gampang ya, arteri apa namanya, meningia media gitu ya, kelihatan kan ini yang ada jalan di dalam dura tuh, lihat. Oke, kita lanjutin lagi. Ini kita lihat ya. Tuh lihat interior dari calvaria itu ada sulcus yang akan dilewati arteri meningia media. Di arteri meningia media nih kalian lihat ya. Arteri meningia media. Ini dura mater. Ini dura mater. Ya, dura mater. Nah, di interiornya beneran kelihatan seperti ini. Oke. Jadi dura ya, dura nutup ya, cerebrum ketutup, cerebellum ketutup, bahkan nih sampai ke medula spinalis juga terus. Oke, setelah kita potong, katakanlah ya pada level calvaria,
Ya, itu ya. Dura maternya kita akan flip. Ya, kita akan singkap, lipat ya. Nah, kalian perhatikan. Nah, itu kelihatan benar ya. Itu dura mater. Tuh, ya, pakai pinset ya, pakai sonde itu sedang berusaha mengangkat. Ya, ada satu lapisan tipis yang nempel pada permukaan cerebrum. Itu arachnoid. Ya. Jadi nanti kalau kalian lihat preparat asli, otak asli yang kayak gini, ada seperti selaput tipis yang masih bisa diangkat dari dasarnya, itu adalah arachnoid. Ya. Sedangkan pia itu nempel benar pada permukaan cerebrum, nggak bisa diangkat, nggak bisa dipisahin. Jadi praktis yang bisa diidentifikasi pada preparat langsung itu dura dan arachnoid. Pia itu nempel. Ya. Di sini jelas ya. Nah, kalian perhatikan tuh pada mid sagittalis, ini visceral longitudinalis cerebri, lihat ya. Dura, flip, ya, infolding, lipat ke dalam bentuk valgus cerebri tadi yang sudah saya jelasin pakai skematik, ya. Di sini tuh ngelipat ke dalam, masuk ke dalam. Tuh lihat ya, ada yang masuk-masuk. Nih ada yang saluran kecil masuk-masuk. Ya. Buat apa sih itu? Tadi udah saya jelasin ya. Di sini kan ada sinus sagittalis superior. Ya. Oh, ternyata ini ada pembuluh kecil-kecil yang membalikin LCS. LCS itu dibalikin lagi ke sini, ke sinus sagittalis. Ini lihat ya, banyak yang nempel kecil-kecil. Nah, tuh. Ya, kita potong dulu. Ya, itu. Nah, itu. Ya. Itu fungsinya untuk membalikkan LCS ke sirkulasi. Ya. Kita mau lihat valves-nya, ya kita bebasin aja deh, potong aja. Ya. Kemudian kalian lihat nanti, nah itu, ini valves-nya tuh, ya. Real time, nah kayak gini, ini valves. Ya. Valves cerebri. Tadi udah lihat ya, dari model 3D-nya bisa membayangkan ya kira-kira. Nah ini, bagian antrernya udah copot nih, yang nempel ke krista gali tadi. Bagian depannya udah copot. Tuh ya. Oke, kita mau melepaskan semuanya lipatan-lipatan ribet. Ya oke, kita mulai dari depan. Ini, nah itu posisinya. Valve cerebri. Kalian bayangkan kalau nggak ada valve cerebri, nggak ada yang memfiksasi hemisfer, kalian muter-muter gereng-gereng kepala, itu hemisfer bisa-bisa muter di dalam kranium ya. Selalu ada yang memfiksasi ya. Struktur yang penting ini pasti ada protektornya ya, salah satunya ini. Kalau nggak ada partisi yang fiksasi yang kayak gini, bayangin ya itu ya bisa muter-muter di dalam. Ya itu salah satu fungsinya. Ya. Kita mau nyopotin semua lipatan-lipatan dari depan, kita potong di krista gali tadi itu udah copot ya. Kita tarik ke belakang tuh ya. Yang nempelnya di depan, di tengah itu nggak nempel tuh. Ya. Dibebaskan semua. Ya tuh. Ya, kita mau bebasin dura ya. Nggak ada arachnoid di sini ya, nggak ada cerita arachnoid ya. Jangan lupa ya, arachnoid nempel di sini nih, yang tipis-tipis. Ya itu sedang menjelaskan tentorium nih. Posisinya tegak lurus nih ya. Ini valves, di sini tentoriumnya. Ya kita lihatnya itu. Itu valves. Nah tuh lihat tentoriumnya masuk di sini. Nih tuh. Masuk ya di antara
cerebrum, ya itu tentorium. Ya. Kita mau membebaskan tentorium juga. Oke, udah cukup. Yang penting sampai di sini kalian sudah melihat preparat aslinya ya, kira-kira seperti itu dura dan lipatan-lipatannya. Nanti kalau ketemu di Indralaya yang kayak gitu tadi strukturnya ya, seperti kertas atau pelepah, yaitu dura ya, dura mata. Mendingan oke, dura lebih spesifik. Arachnoid di situ, jangan lupa ya. Oke, sampai sini paham ya. Sekarang kita coba lihat yang lain. Oke, ini proses pengeluaran ya, saya skip. Ini ada nervi cranial sini, sekelas info aja nih ya, kalian lihat ya. Ini medula spinalis, lihat serabut-serabut yang keluar ya dari sini sekitaran batang otak, yaitu nervi spinalis ya. Ini ada nervi cranialis nih ya, yang besar ini. Sekilas info ya. Jadi kita mau ambil cerebrumnya, prosesnya sangat ribet. Ya, batang otaknya harus dibebaskan kanan kiri ya, lihat nih. Tuh, lihat nih ada pembuluh darah yang gede, ini bulat. Nih lihat ya. 1, 2. Nah, tuh, coba tuh. Oke. Ya, ini nggak usah, ini nerve cranialis, bukan fokus kita. Oke, kita lihat ke cerebrumnya aja ya.
Nah, ini adalah cerebrum, baru benar dilepaskan nih. Kalian lihat permukaannya, ini yang seperti ada serabut, ada selaput tipis, transparan, ada pembuluh darahnya, banyak pembuluh darahnya, itu adalah arachnoid. Arachnoid ya, itu arachnoid. Oke. Ini lihat ya, ini satu pembuluh darah diangkat, kecil. Ini yang lebih besar, ini dua. Itu adalah arteri vertebralis 2. Arteri vertebralis kiri, kanan, tuh lihat yang kanan gede, bersatu di tengah membentuk arteri basilaris nih. Ini ya, kelihatan, bisa dilihat. Jadi kalau ketemu yang seperti ini yang kiri, vertebralis kanan, ini yang bersatu di tengah adalah basilaris. Nah, ini lihat nih, circulus affilisnya nih. Ya, gitu ya. Ini circulus affilisnya ya, ini anteriornya ya. Coba saya bisa nggak saya keluarin. Oke ya, ini ya. Jadi yang udah kalian lihat, yang ini tadi arteri vertebralis yang sinistra lebih kecil, lebih besar, yang sebelah kanan ekstra. Ya, lihat skematiknya. Kemudian identifikasi yang kedua ini adalah basilaris, nih lihat ya, basilaris yang ada di sisi kiri. Kemudian yang bisa kelihatan, apalagi kita lihat sama-sama ya. Nah, itu ya. Sedang ditunjukkan adalah arteri komunikan posterior. Ini lihat skematik yang sebelah kiri. Bisa kelihatan, bisa identifikasi. Kemudian yang ini arteri cerebri posteriornya, ini lihat secara skematik. Nanti kalian bisa lihat ya, yang aslinya selalu gunakan gambar skematik. Itu tadi ya, arteri cerebri posteriornya, ini lihat yang di sebelah. Arteri cerebri media ini ya, besar ini cerebri media tuh. Ini arteri cerebri media. Ini dia secara skematik bisa ketemu semua ya.
arteri cerebri media. Iya. Lagi adalah arteri cerebri. Saya rasa cukup. Nanti ketika lihat preparat aslinya, yang mudah-mudahan kalian bisa identifikasi ya. Penekanannya di situ ya. Meningens, kemudian identifikasi dura. Itu yang paling penting, cari arachnoid. Kemudian untuk cerebrum, pelajari lobus-lobusnya dan bagian internalnya. Kemudian vaskularisasinya, penekanannya ada di situ ya. Vertebralis, kemudian jugularis interna, circulus willis. Sampai di sini ada gambaran ya. Oke, kalau memang sudah clear, nanti mudah-mudahan kalian bisa lihat pada preparat langsung. Ya, nanti saya coba konfirmasi hari Senin nanti. Mudah-mudahan masih ada yang bisa dikeluarin buat kalian. Ya, untuk vaskularisasi dan otak. Oke. Sampai di sini asistensinya nanti kalian coba cari ya, hari saya lupa kemarin untuk hari Sabtu untuk kuis. Nanti coba kalian cari slot kosong ya, weekend aja ya, weekend aja Sabtu untuk kuis 2 IT ya. Untuk nilai praktikum kalau nggak salah nanti langsung di OSPI. Jadi nggak ada OSPI virtual lagi, nanti langsung OSPI sekalian ya. Hari Selasa kalau nggak salah OSPI kalian. Nanti bisa saja soalnya itu dalam bentuk, karena OSPI-nya di mana, jadi kemungkinan nggak akan ada preparat bahasa, ya bisa jadi manekin otak, atau bisa jadi print out ya. Fokus pada modul apa yang sudah dijelasin ya, itu aja yang harus kalian minimal kalian pahami ya. Oke, nanti untuk kuis 2 IT saya tolong di set hari Sabtu sore aja ya, sekitar habis asar jam 4. Oke, sampai di sini kuliah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.